Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah, Sayyidah Khadijah binti Khuwailid, beserta pernikahan poin-poin pentingnya waktu itu. Di antaranya yang kita bahas waktu itu bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menikah dengan Khadijah itu menunjukkan bahwa beliau bukanlah lelaki yang mementingkan urusan fisik seorang wanita. Kalaulah mementingkan urusan fisik, tidak akan mau nikah dengan seorang wanita yang usianya 15 tahun lebih tua. Betul? Saat itu nopo ternyata yang istri itu nih, mulai banyak wanita-wanita yang lebih muda daripada Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian yang menunjukkan juga bahwa Rasulullah lelaki yang mementingkan itu selama hidup dengan Khadijah, tidak nambah istri. Ini poin penting nih. Selama beristrikan Khadijah sampai Khadijah meninggal dunia, beliau tidak menambah istri. Sampai Rasulullah 50 tahun, 25 tahun bersama, tidak nambah istri. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah bukanlah seperti yang dituduhkan oleh orang-orang yang membenci Islam, bahwa Rasulullah dianggap lelaki hidung belang, pencinta wanita. Terus ada yang menunjukkan gila wanita. Gila wanita bagaimana? Umur di saat Rasulullah gagah perkasa, umur 25 sampai 50, tidak nambah istri, hanya beristrikan Khadijah saja. Padahal di dunia Arab waktu itu beristrikan lebih dari satu itu hal yang lumrah dan biasa. Tapi Rasulullah tidak mengikuti tradisi Arab saat itu. Sampai turun ayat dibatasi maksimal 4. Ada seorang sahabat bingung, Rasulullah apa istri kula songo? Ayat ini beneran lah? Loh benar. Terus bagaimana dengan saya 9? Amsik arba'an wa fariq sa'irahunna. Itu sabda Nabi kita Muhammad SAW yang artinya pilihan papat sing limo culno cerai. Di saat genting seperti itu Bapak Ibu, coba kalau kita dihadapkan masalah besar, kalau kita tidak terbiasa kembali kepada Allah, kita mesti susah. Nabi Ibrahim tidak ada kesusahan sedikit pun dalam hatinya. Ketika mau dibakar, dia kembali kepada Allah. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Wahai Abi, jadilah engkau dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Apinya padam, orang-orang menganggap Nabi Ibrahim sudah terbakar hangus, lebur, hancur tubuhnya, tiba-tiba masih utuh kadu dan kedinginan. Di situ lebih tergoncang keimanan orang-orang awam. Banyak yang beriman, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke? Setelah itulah yang isinya adalah batu-batu yang dituhankan, disitulah dibangun Ka'bah untuk menjadi bangunan pertama yang menjadi simbol keesaan Tuhan, simbol persatuan umat Islam. Kiblat kita bersama. Siapa yang memberi ilham seperti itu? Ayo diusung bareng bapak-bapak. Gak nyangka orang-orang itu, Rasulullah itu umur 35 tahun, kebijakannya, kematangan berpikirnya mengalahkan orang-orang yang sepuh-sepuh yang mau royokan, main kaplek-kaplekan. Diusung bersama. Ketika sudah mendekati, baru Rasulullah yang ambil, diletakkan. Semua lebih ridho dan ikhlas. Berarti pelajaran penting bagi kita adalah Rasulullah itu meskipun belum jadi Nabi dan Rasul, sudah dicintai oleh banyak orang, dicintai oleh warganya, kaumnya, karena kebijakannya, kebijaksanaannya mempersatukan umat. Nah, berarti kita harus bersatu, lebih mengunggulkan persatuan daripada pertikaian, lebih mendahulukan persamaan daripada perbedaan. Lebih banyak persamaannya kira-kira. Kalau ada perbedaan, paling perbedaan yang bukan inti dalam agama. Kita tidak berbeda dalam rakaat sholat, betul? Kita tidak berbeda dalam kewajiban sholat lima waktu, betul? Kita tidak berbeda dalam
hal sunnahnya zikir pada Allah betul, tapi terkadang berbeda dalam pelaksanaan. Sudah dahulukan persamaannya. Kenapa mendahulukan perbedaan atas tidak bolo-boloan, tidak sopo-sopoan? Bukan ajaran Rasulullah. Rasulullah itu mengajarkan persamaan. Allah mendahulukan persaudaraan, persamaan, persatuan. Pula perbedaan itu bukan hal yang inti dalam agama. Artinya tidak menyimpang secara akidah, tidak perlu sampai berkelahi, saling menghargai. Selagi itu dalam koridor Islam. Oke, ini mau sedikit pelajaran yang kita pelajari dari judul ikutannya Rasulullah SAW dalam membangun Ka'bah. Nanti insya Allah judul selanjutnya itu ikhtilafu fi ghari Hira, yaitu Rasulullah mulai sering menyendiri di Gua Hira. Itu dimulai dari umur 37 tahun. Kenapa? Apa hikmahnya? Pelajaran apa yang bisa diambil? Kenapa kok sering ke Gua Hira? Sebelum mendapat wahyu, kita nanti insya Allah kita bahas pertemuan selanjutnya dengan izin Allah, jika Allah memberikan umur yang panjang dan kesehatan. Oke, teman-teman, saya itu kurang lebih